Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 DP1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil PJBL kami untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan metode job costing pada produk tempat sampah stainless steel bulat dan fiberglass oval pila 3 pada PTD Distribusi Indonesia. Kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Jessica Putri Nashwa dan dua teman saya lainnya yaitu Daniel Kevin Arinda Siagian dan Hamalia Putri Rahmadani. Untuk selanjutnya akan dibacakan dan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan. Biaya produksi merupakan faktor esensial bagi keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Harga pokok produksi berfungsi menghitung total biaya produk yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan juga biaya relevan lainnya. HPP ini menjadi dasar penetapan harga jual dan penentu prospek masa depan perusahaan manufaktur. Lalu, adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana perhitungan HPP, tempat sampah stainless steel, dan PT Fiber di perusahaan distribusi Indonesia dan komponen biayanya. Terus yang kedua, bagaimana perhitungan harga pokok produksinya. Terus juga bagaimana jurnal dalam perhitungan tempat sampah stainless steel dan fiber ini. Terus selanjutnya, untuk tujuan ini yang pertama untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi sampah stainless steel dan fiber. Terus yang kedua mengetahui perhitungan harga pokok produksi di tempat sampah stainless steel dan fiber ini. Terus juga yang ketiga mengetahui penulisan jurnal dalam perhitungan tempat sampah stainless steel dan fiber. Selanjutnya, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi perusahaan mitra, penelitian ini membantu memahami struktur biaya produksi, meningkatkan efisiensi biaya, menetapkan harga jual yang tepat, serta memperbaiki penyusunan laporan biayanya. Yang kedua juga, bagi dunia praktisi, penelitian ini menjadi penerapan nyata nih, metode job order costing dan meningkatkan kemampuan analisis data produksi serta keuangannya. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan, penelitian ini juga mendukung pembelajaran berbasis proyek dan menambah referensi akademik bagi mahasiswa. Terus selanjutnya, eh, demikian penjelasan untuk bab 1. Selanjutnya saya akan masuk ke tinjauan pustaka pada bab 2. Nah, pada bab 2 ini saya akan menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses atau sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi atau peristiwa ekonomi untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan untuk memperoleh harta, sedangkan beban itu adalah pengorbanan untuk memperoleh pendapatan, dan keduanya itu diukur dengan satuan uang dalam bisnis menurut MESI DKK 2018. Dan yang dan pengertian akuntansi biaya ini, akuntansi biaya adalah proses pencatatan penggolongan, pengikhtisaran, dan penyajian biaya dengan cara tertentu, membuat dan juga menjual produk atau jasa dengan menginterpretasikannya. Selanjutnya, adapun pengertian dari harga pokok produksi dan unsur-unsurnya ini, HPP itu mencakup seluruh biaya yang terkait langsung dengan proses produksi. Terus juga biaya bahan baku itu adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh dan menyiapkan bahan utama agar siap digunakan dalam produksi menurut Sudrajat 2020. Dan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerjaan yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Terus adapun biaya overhead pabrik adalah elemen biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja menurut Bahri 2021. Terus juga ada penetapan harga pokok produksi adalah metode untuk menghitung total biaya produksi dengan mengalokasikan biaya langsung dan tidak langsung agar biaya per unitnya itu lebih akurat. Terus juga ada pun pengertian metode job costing. Ini adalah metode akuntansi yang melacak biaya secara detail untuk tiap pesanan atau proyek, dimulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Menurut WOMA DKK 2023. Terus juga ada metode proses costing nih. Ada merupakan metode pembebanan biaya produksi ke barang jadi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur dengan proses bisnis yang berlanjut dan produk akhir bersifat sama. Menurut Kurniawan DKK 2017. Baik dari saya, ya. Akan Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama ada sumber data yang terbagi menjadi dua, itu data primer dan data sekunder. Untuk data primer secara langsung melalui wawancara dengan pihak perusahaan terkait proses produksi. Nah, untuk data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya dari internet sebagai landasan teori. Untuk selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, ada wawancara bersama kepala produksi dan operasional PT DIP Distribusi Indonesia. Yang kedua ada dokumentasi melalui dokumen perusahaan dan foto kegiatan wawancara. Yang kedua ada studi pustaka menggunakan sumber data dari bahan-bahan lain yang relevan melalui internet.
Dan selanjutnya ada metode analisis data yang menggunakan metode gabungan yang terdiri dari metode kuantitatif dengan perhitungan harga pokok produksi dan metode kualitatif dengan melakukan wawancara. Oke, selanjutnya Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, sejarah dan profil PT DIP ini didirikan pada tahun 2012 dengan spesialis di sektor manajemen dan produksi peralatan kebersihan, dan produk utamanya ini mencakup tempat sampah, gerobak sampah, bahkan hingga mesin pencacah sampah organik, dan serta perusahaan DIP sendiri telah menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah hingga swasta. Produk yang dihasilkan PT bervariasi dari tempat sampah stainless dan fiber, gerobak, kontainer, hingga mesin. Dan setiap produk ini tersedia dalam berbagai ukuran dan model. Dua produk yang menjadi bahan penelitian kami adalah stainless steel bulat ukuran 23x65 cm dan fiberglass oval pilah 3 dengan kapasitas 50 liter. Selanjutnya adalah tenaga keuangan PT DIP. Tenaga keuangan PT DIP sendiri belum optimal dan belum ada, hanya bagian perpajakan untuk perhitungan pelaporan dan pembayaran. Selanjutnya, sistem pemasaran. PT DIP sendiri belum memiliki sistem pemasaran dan strategi promosi yang terstruktur karena penjualan masih dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah, biasanya secara langsung atau melalui pemenangan tender. Lalu produk sudah terdistribusi hampir di seluruh Indonesia. Perusahaan tidak menggunakan e-commerce, tapi mereka memiliki situs perusahaan sebagai katalog tanpa fitur transaksi karena pemesanan dapat dilakukan melalui kontak WhatsApp resmi yang tercantum di dalam situs. Untuk sistem pembayarannya sendiri, pembayaran dilakukan secara tunai ataupun non-tunai tanpa ada kris atau metode pembayaran digital lainnya. Setiap transaksi ini dari PO dulu, yaitu purchase order, lalu dilanjutkan dengan penerbitan invoice. Untuk pembayaran, PT menerapkan pembayaran kredit dengan skema 50% untuk pemesanan dan pelunasan 50% sebelum barang dikirim. Karena sistem ini diterapkan untuk menjaga kelancaran proses, meminimalkan risiko, dan menjamin modal kerja cukup. Selanjutnya adalah kebijakan pengelolaan limbah. Limbah yang berasal dari potongan stainless, fiber, dan sebagainya, itu perusahaan menetapkan ekonomi sirkular di mana mereka tidak membuang limbah tersebut, tetapi dijual kepada pengepul atau pihak ketiga dengan harga 2.000 per kilo. Pengepulnya datang tiap bulan untuk melakukan pengangkutan sendiri, jadi perusahaan tidak menanggung biaya pembuangan limbah. Lalu ada QC atau pengendalian mutu dan kualitas produk. QC di PT DIP sendiri ini menerapkan sistem kontrol internal rutin minimal 3 bulan yang didukung oleh pihak eksternal seperti Pemda. Dan fokus utama QC adalah pencegahan biaya tambahan melalui verifikasi ketat pada produk akhir, mengecek mutu material, ketepatan dimensi dan fungsionalitas, serta pengawasan berkelanjutan. Selanjutnya ada identifikasi dan klasifikasi biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Untuk tempat sampah stainless steel, biaya bahan bakunya hanya stainless steelnya sendiri dengan total 100.000. Lalu untuk tempat sampah yang fiber, dia ada fiber dan cat dengan total 38.000. Untuk BTKL per unitnya itu 50.000 untuk stainless steel dan 20.000 untuk fiber per unitnya. Lalu ini ada biaya overhead pabrik, di mana total untuk stainless steel ini 88.258.000 dan untuk fiber ini 28.258 rupiah. Ada perbedaan karena untuk stainless steel sendiri ada biaya tambahan untuk coating, sedangkan di fiber tidak. Yang selanjutnya ini adalah perhitungan HPP menggunakan job order costing, di mana kita ketahui BP-nya sendiri 138, begitupun dengan BTKL dan BOP, sehingga total untuk stainless steel HPP-nya sendiri itu Rp238.258, dan yang untuk fiber itu HPP-nya Rp86.258. Dan selanjutnya ini adalah jurnal akuntansi terkait biaya produksi dan penjualan, di mana yang pertama ada pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, dan utang dagang, dan selanjutnya bisa dilihat pada screen. Begitupun ini yang terakhir hingga pencatatan harga pokok penjualan saat unit terjual. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya untuk bab kelima itu adalah penutupan. Yang pertama ada kesimpulan, PT Distribusi Indonesia wajib mengoptimalkan fungsi keuangan dan pengendalian biaya, terutama meninjau BOP non langsung dan efisiensi costing, mengingat adanya perbedaan signifikan struktur biaya produk antara stainless steel dan juga fiberglass. Perusahaan harus menjadikan hasil job order costing sebagai dasar akurat untuk penentuan harga jual. Langkah ini perlu didukung dengan pengembangan strategi pemasaran terstruktur integrasi e-commerce guna menjamin arus kas yang sehat, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif. Selanjutnya, bisa dilanjut ya. Nah, untuk saran, jadi berdasarkan analisis kelompok kami terdapat 4 pilar perbaikan segera bagi PT DIP Distribusi Indonesia. Yang pertama adalah pembenahan sistem keuangan, yang kedua pengendalian biaya, yang kedua modernisasi pemasaran, dan yang keempat akurasi harga jual. Lanjut. Dan ini ada untuk daftar pustakanya, bisa dibaca ada di PPT-nya. Dan ini untuk lampiran saat turun lapangan dan juga foto di pabriknya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.